Man of Steel prequel comics adalah cerita yang berlatar 20.000 tahun sebelum cerita film Man of Steel. Komik ini berfokus ke Kara Zor-El yang menjadi antariksawan yang dikirim ke angkasa dalam misi mencari planet baru untuk dihuni. Hubungan antara komik ini dan filmnya hanyalah scout ship yang ditemukan oleh Clark. Oke, langsung aja ke ceritanya yang sudah saya ringkas. Cerita berlatar di Krypton. Kara Zor-El bersama rekan-rekan calon antariksawannya sedang menjalani ujian. Ujian ini dimaksud untuk mensimulasikan kondisi planet-planet lain yang kemungkinan akan lebih mengerikan dan sulit diprediksi dibanding planet Krypton. Ini agar mereka semua siap menjalankan misi terraforming planet baru. Setelah melalui berbagai rintangan di berbagai medan, Kara Zor-El akhirnya menyarankan untuk berpencar dan dibagi menjadi 2 regu. Beberapa saat telah berlalu, Kara mendengar teriakan yang suaranya dia kenali. Kara lalu pergi ke arah suara itu berasal. Kara mendapati kekasihnya, Kel-Ur, sedang terjebak di sebuah tebing. Kara mencoba menyelamatkan Kel. Seekor ular lalu terlihat mendekati Kel. Ular itu lalu mematuk tangan Kel dan membuat Kel melepaskan pegangannya yang membuatnya jatuh dari tebing itu. Setelah Kel-Ur jatuh dan mati, Devem muncul. Kara melihat ada darah milik Kel-Ur di tubuh Devem. Devem ternyata adalah orang yang telah mencelakakan Kel-Ur demi mengurangi pesaingnya. Ini karena hanya akan ada 4 orang yang akan dinyatakan lulus dari ujian ini. Karena sudah ketahuan sebagai pembunuh, Devem lalu mencoba untuk membunuh Kara Zor-El. Ini dia lakukan untuk mengurangi pesaingnya sekaligus menghilangkan jejak kriminalnya dengan membunuh saksi pembunuhan di lokasi. Tapi Devem tidak tahu betapa tangguhnya Kara Zor-El. Devem berhasil dilumpuhkan oleh Kara. Devem diadili oleh para pemimpin Krypton. Devem dinyatakan bersalah setelah menyerang Kara Zor-El dan membunuh Kel-Ur. Kasus pembunuhan Kel-Ur ini adalah kasus pembunuhan pertama di Krypton dalam kurun waktu ribuan tahun. Awalnya, Devem akan dijatuhi hukuman mati, tapi setelah didiskusikan oleh para pemimpin Krypton, mereka memutuskan untuk memenjara Devem dulu. Berbanding terbalik dengan Devem, Kara Zor-El justru mengharumkan nama marganya. Dengan catatan akademis yang bagus dan atas jasanya menangkap Devem, Kara Zor-El diberikan penghargaan Star of Ra. Setelah itu, Kara beserta orang-orang yang berhasil lolos ujian seleksi antariksawan mulai diberikan regu dan pesawat mereka masing-masing. Dan mereka akan meninggalkan Krypton dengan membawa masa depan serta peninggalan Krypton menuju ke planet baru. Setelah acara penyerahan penghargaan tadi selesai, Kara Zor-El membawa kedua orang tuanya untuk melihat pesawat-pesawat yang akan membawa para antariksawan Krypton keluar angkasa, mencari dan membuat koloni di planet lain. Salah satu pesawat ini tentunya akan menjadi pesawat yang akan membawa Kara Zor-El menjelajahi angkasa. Sebagai kado perpisahan, orang tua Kara memberikannya sebuah Sunstone. Sunstone ini memancarkan gambar Kara bersama pacarnya yang sudah mati, yaitu Kel-Ur. Akhirnya, tiba saatnya untuk Kara Zor-El menjelajahi angkasa dengan scout ship. Semua scout ship Krypton terbang secara bersamaan dan mencari planet baru untuk dihuni. Sementara itu, 2 orang penegak hukum Krypton yang tidak terima dengan hukuman Devem mencoba untuk mencari Devem. Mereka berpikir bahwa pembunuhan harus dibalas dengan eksekusi. Tapi saat mereka berdua sampai ke sel Devem, Devem sudah tidak ada di tempat. Ratusan scout ship terlihat banyak sekali keluar dari planet Krypton. Operasi ini disebut sebagai The Great Expansion. Para kru scout ship
O344 memastikan semua perangkat di pesawat aman dan tidak ada yang rusak. Setelah itu, mereka semua lalu tidur dengan menggunakan mesin cryogenik. Setelah semua kru tertidur, seseorang terlihat muncul dari kegelapan. 10 tahun berlalu, Kara Zor-El akhirnya terbangun dari tidurnya. Saat dia terbangun, dia melihat rekan-rekannya yang sudah terbangun terlebih dahulu. Setelah mencari di mana keberadaan rekan-rekannya, Kara menemukan rekan-rekannya di bagian navigasi. Tapi ternyata rekan-rekannya sudah pada mati. Lagi-lagi, Devem melakukan pembunuhan rekan Kara Zor-El. Devem mengungkapkan bahwa dia dibebaskan oleh beberapa pemimpin Krypton yang tidak ingin mengadakan proses eksekusi di Krypton. Jadi, Devem diselundupkan ke salah satu scout ship agar Devem pergi selamanya dari Krypton. Kara Zor-El dan Devem pun bertarung di pesawat ini. Pertarungan mereka membuat pesawat tidak stabil dan rusak di beberapa bagian. Pesawat ini lalu menemukan lokasi untuk melakukan pendaratan darurat. Kara Zor-El memilih untuk mengambil alih kendali pesawat agar dapat mendarat dengan mulus. Pesawat mendarat di bumi, di bagian bumi yang dingin dan bersalju. Walaupun telah mengambil alih kendali pesawat, Kara tidak dapat mendaratkan pesawat dengan mulus. Setelah mendarat, pintu pesawat ini terbuka dan ada satu orang misterius yang keluar dari pesawat. Selama beribu-ribu tahun, pesawat ini akhirnya terkubur di es. Kaum Inuit sempat menemukan pesawat ini dan menggambar ilustrasi jatuhnya pesawat ini ke bumi. Cerita akhirnya masuk ke zaman modern. Sebuah sinyal ditemukan berasal dari Kanada, lokasi di mana scout ship mendarat dan terkubur. Nampaknya pesawat ini mulai mengirimkan sebuah sinyal ke luar angkasa. Dan dengan begitu, berakhir sudah cerita prequel Man of Steel ini. Ceritanya bersambung ke film Man of Steel. Kira-kira siapa ya orang misterius yang keluar dari pesawat tadi? Apakah orang ini akan diceritakan kembali di DC Extended Universe ke depannya? Mengingat dia adalah alien pertama yang menginjakan kakinya di bumi. Nampaknya kita nggak akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi dalam waktu dekat. Well, sambil menunggu mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi, ada baiknya kalian menonton video-video ini dulu deh. Atau cek channel saya untuk video-video lainnya. Terima kasih.